Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan komentar netizen terhadap strategi Malaysia yang tampaknya coba meniru Indonesia dalam menaturalisasi pemain, tapi tampaknya tidak seberhasil Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru dirilis sama dia di medianya. Kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin nih. Dia tuh sebenarnya benci tapi cinta sama kita. Gue gak tau benci apa enggak ya. Cuman bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue nggak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Tapi yang pasti yang dilakukan sama mereka adalah mereka berusaha menurunkan pemain mudanya supaya nanti dia bisa ngejar ketertinggalan yang sekarang jauh banget ketinggalan sama Indonesia. Jadi lucu juga kita dikomentarin sama dia debat eranya di medsos supporter Indonesia sama supporter Malaysia tentang dia bilang kita bukan, ada yang jawab kayak gini lucu banget. Dia bilang kita bukannya dianggap sombong itu karena di Piala AFF ini infonya menurut mereka kita akan menurunkan lapis kedua. Lapis kedua itu adalah pemain yang ada di Liga 1. Nah, dibilang sombong, nggak terima kan fans kita. Dibilang nggak sombong, itu lapis kedua kita. Itu adalah lapis pertama yang zaman dulu sebenarnya. Berhubung ada pemain-pemain dari Eropa yang datang sini, itu mereka menjadi lapis pertama dan yang dulu lapis pertama menjadi lapis kedua. Sedangkan di Piala AFF ini dijelasin rapi banget sekarang. Di Piala AFF ini nggak bisa main mereka ini. Jadi kita mainin yang bisa dimainin yang dari Liga 1. Nah itu dulu sebenarnya lapis 1, tapi sekarang disebut jadi lapis 2. Jadi kita nggak ngeremehin AFF sebenarnya. Cuman supporter dari Malaysia ini yang kepanikan sendiri. Jadi seakan-akan kita menganggap AFF nggak ada artinya. Kita menurunkan lapis 2 karena kita sudah berada di level Asia, bukan di ASEAN lagi. Itu menurut mereka. Mungkin kayak gitu. Kita akan cari dirtek yang bisa mensupport Coach Sintayong, Coach Indra, ya Coach Satorosa, ya. Makin banyak orang pintar di sepak bola Indonesia kan makin bagus gitu. Karena kita belum punya formula permainan yang benar. Kan kita belum punya formulanya. Nah itu saya rasa kenapa kalau sudah ada coach-coach pinter bersatu tapi ditargetin, cuman nggak pinter bersatu cuman minum kopi buat apa? Nah ini nanti kita baru bikin roadmap sepak bola kita, sistem permainan seperti apa? Gitu. Nah, ya saya maunya dari Jerman tapi belum ketemu. Baru pelatih Jepang datang di posisi lagi pemain yang berdirtak gitu. Ada lah, nanti mungkin sebelum Juni kita udah putusan. Sudah ada 3-4 nama yang masuk. Saya sedang tentu review siapa yang terbaik karena kembali fungsinya Dirtek nanti kan ada 3. Nomor 1, bagaimana memastikan para coach yang udah ada di Indonesia bisa memastikan dengan review secara independen mereka ada tolak ukur atau KPI yang bisa dihasilkan. Yang kedua juga saya mengharapkan Dirtek ini juga nanti dibantu yang muda untuk mulai melakukan tadi pendalaman bagaimana pelatihan di Indonesia 2 tahun ke depan ini harus punya jumlah data pelatih yang tarafnya sudah taraf bagus. Karena salah satu review yang saya dapat dari beberapa tim yang saya turunkan ke lapangan dari luar negeri, mereka melihat standar pelatihan kita harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, secara jangka panjangnya kita harapkan juga dengan ada Dirtek, dengan pelatih-pelatih senior seperti Coach Indra, Coach Sintayong, sekarang ada Coach Saturo dari Jepang, Coach Nova, ya kita bisa mulai menemukan apa sih permainan sepak bola versi Indonesia. Ya memang dulu sudah ada, tapi kan kembali kan dunia berubah, permainan ini berubah. Ya dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Spanyol, satu lagi dari Inggris. Erick Thohir kekeh akan mencari dan akan menunjuk direktur teknik asal Jerman, yang mana itu berarti nantinya kiblat sepak bola Indonesia secara teknis ke Jerman ya.
Dan gak masalah juga menurut gua, Jerman negara yang maju dalam hal sepak bola, Iya betul. gaya permainan yang mempunyai karakter. Dan ada juga nih negara-negara Asia yang berkiblat ke Jerman, ternyata bisa dibilang sukses juga. Salah satunya Jepang, mungkin pada tahun 80 atau 90-an mereka pernah belajar di sana. Dan kenyataannya saat ini Jepang menjadi kekuatan Asia dalam hal sepak bola ya. Bukan hal yang baru nih kita menunjuk direktur teknik asal Jerman. Sebelumnya, belum lama ini kita pernah menunjuk Frank Wormuth menjadi konsultan timnas U17 sekaligus sebagai direktur teknik. Tapi ya pada saat itu Wormuth sangat singkat menjabat, hanya 4 bulan, jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur nih kesuksesan dirinya ketika menjabat sebagai direktur teknik juga. Dan ini ada postingan dari akun fanbase timnas Indonesia, ada 4 opsi nama yang mungkin bisa dijadikan direktur teknik PSSI. Ada Joachim Löw, kemudian Hans Flick, Jurgen Klopp, dan Lothar Matthäus ya. Mereka juga kan lagi nganggur, dan mungkin ada yang pengen nganggur ya, kenapa enggak. Kalau dibilang cocok ya menurut gue cocok-cocok aja, tapi balik lagi nih, dianya mau apa enggak nih. Menurut lu gimana nih, cocok apa enggak? Bantu komen, bantu follow. Beredar kabar dan rumor kalau Philippe Troussier, mantan pelatih Vietnam ini, akan menjadi direktur teknik timnas Indonesia yang baru. Ya, rumor dan berita ini semakin kuat ketika Philippe Troussier kemarin menghadiri pertandingan playoff timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Sebenarnya track record pelatih Philippe Troussier ini lumayan bagus tapi sayangnya ketika melatih timnas Vietnam, kualitas dari Philippe ini belum kelihatan. Dan bagi yang belum tahu, tugas dari direktur teknik itu adalah membantu pelatih utama timnas Indonesia, yaitu Coach Sintayong. Dan dengan kehadiran Philippe Troussier di laga playoff timnas Indonesia kemarin, membuat berita dan humor semakin kuat kalau Philippe Troussier akan merapat menjadi dirtek timnas Indonesia yang baru. Nah, menurut kalian gimana Apakah Philippe Troussier ini cocok menjadi dirtek timnas Indonesia? Sedangkan kita tahu track record beliau ini bersama Vietnam tidak terlalu bagus. Menurut kalian gimana Coba kalian komen di bawah, dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lain. Tugas Direktur Teknik PSSI itu apa saja? Yang pertama adalah mengepalai scouting, memantau bakat muda pesepak bola Indonesia, termasuk terus mengembangkan tata cara scouting yang sistematis. Kedua, mengepalai pembinaan pelatih dan wasit. Lisensi pelatih dan wasit diawasi oleh Direktur Teknik dan terus diperbaiki, karena pelatih merupakan ujung tombak dari pembinaan. Ketiga, pendataan, penilaian, dan koordinasi infrastruktur sepak bola yang ada, membuat perencanaan infrastruktur yang ideal berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Ya itu teman-teman, kita sudah menyimak bagaimana tadi penjelasan netizen kita bahwa Malaysia coba meniru strategi Indonesia dalam menurunkan pemain, bahkan menaturalisasi pemain, tapi tidak seberhasil Indonesia gitu ya teman-teman. Itu kenapa kalau ada yang komentar miring bahwa kesuksesan Indonesia saat ini hanya karena faktor naturalisasi, itu mungkin terlalu menyederhanakan masalah. Bagaimana pemilihan pemain naturalisasi itu, bagaimana diharmoniskan dalam sebuah tim, bagaimana dilatih, tentu itu kompleks dan butuh sosok yang tepat. Misalnya seperti Sintayong yang sudah kita tahu sangat tegas gitu ya teman-teman, sangat disiplin. Jadi saya pikir tidak sesederhana yang dilontarkan oleh kritikus-kritikus terhadap timnas Indonesia saat ini. Terbukti negara lain belum tentu berhasil saat melakukan naturalisasi gitu ya teman-teman. Dan sini juga saya senang dengan agresivitas Pak Erick Thohir dalam membenahi sepak bola Indonesia. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.